Kalau zaman dulu itu dinamakan Kampung 15. Padahal rumahnya ada 17. 17 tapi yang kosong itu banyak, Mas. Yang kosong banyak? Banyak. Nggak payu dijual. Oh. Nggak ada yang beli. Jadi rumah di sini tuh nggak laku dijual? Nggak laku. Sudah ditawar-tawarkan kemana-mana. Tapi anehnya tidak ada pembeli yang berani membeli? Nggak ada. Besar loh ya? Iya besar. 80 juta ini di kota udah. Wah, 300 lebih nih rumah ini. Apalagi sama tanahnya. Siapapun yang menghuni rumah di sini itu tidak bisa nambah dan tidak kurang. Dan sebetulnya ya banyak yang membuat. Tapi nanti kalau di tempat itu pasti ada loh yang banyak rumah tapi banyak yang pemirsa, jadi di kesempatan hari ini ya kita berada di sebuah desa yang desa ini berada di bawah lembah atau di bawah jurang. Karena apa? Akses masuk ke desa ini harus melewati jalan yang sangat curam dan sangat ekstrim. Ini yang dinamakan desa dusun apa, Pak? Kendali Soto. Dusun Kendali Soto, Desa Alas Tuwong ya. Iya. Kecamatan apa? Poncol. Poncol ya, Magetan, Jawa Timur. Dan saat ini kita ditemani Mbah Suparlan atau Pak Suparlan selaku kepala dusun. Kita sambil jalan, Mbak. Kita sambil jalan menceritakan tentang sebuah desa yang sangat unik ini yang berada di bawah lembah. Ada berapa rumah, Mbah Paran, di sini? Di sini itu semuanya 17. Ya. Tapi sini itu kalau zaman dulu itu dinamakan Kampung 15. Kampung 15? Iya gitu. Padahal rumahnya ada 17? 17 tapi yang kosong itu banyak, Mas. Yang kosong banyak? Banyak. Ini ada sudah 3 tempat ini. Kemarin yang satu sudah dibongkar. Dibongkar? Iya. Dijual? Enggak payu dijual. Oh. Enggak ada yang beli. Jadi rumah di sini tuh enggak laku dijual? Enggak laku. Padahal sudah ditawar-tawarkan ya, Pak? Ya sudah, Mas. Sudah ditawar-tawarkan kemana-mana. Tapi anehnya tidak ada pembeli yang berani membeli? Enggak ada. Itu yang dijual itu otomatis rumahnya dari pohon jati atau kayunya jati? Iya, ya? jati. Karena kan bisa dibongkar dan diangkut. Iya. Kan gitu. Ini itu masih itu. Coba rumahnya. kita ke sana, Pak. Kita iya, melihat. Nanti. Jadi ada rumah yang termasuk mewah, nggih. Iya. Kalaupun misalnya dijual tuh sampai berapa itu laku rumah jati itu? Kan mewah tuh. Rumah istilahnya semua ini. Semua sampai tanahnya itu 80 juta. 80 juta. Tapi itu tadi yang membeli itu tidak berani nempati, akan dijual lagi ya tidak ada yang membeli. Rumah sama tanah itu 80 juta? 80 cuma. Murah banget ya. Rumahnya 3, Mas. Loh ya Allah. 3 rumah, dulur. 3 rumah. 80 juta. Siapa yang mau beli ke sini, pindah ke sini? Nah, tapi nanti ada cerita unik. Iya. Kenapa kok tidak laku seperti itu dijual padahal murah ya, Pak Paran ya? Iya. Kita eksplor rumah yang ditawarkan rumah jati besar dengan harga segitu, apalagi 3. Itu bisa dibilang obral, Bang. Iya. Diobral ngoten nggih. Diobral tapi ya itu. Sampai sini perbatasan, Mas. Oh, ini rumahnya. Ini. Itu kita bisa ke situ. Oh iya, guys. Jadi lahannya ini sampai bawah sini ya? Iya. Luas ya, Pak ya? Iya. Dan suasana kampung ini sangat damai sebenarnya. Iya. Hening, damai ya, Pak ya? Damai. Dan kampung di sini rumahnya tuh besar-besar loh. Di depan sana pinggir jalan tuh, wow, mewah-mewah. Apalagi rumahnya Pak Parlan, mewah banget loh, lur. Seperti villa. Ini, Pak. Ini yang dijual. Belakang itu juga. Belakang itu juga. Ini loh. Oh ini ya. Itu. Oh itu kemarin kan sampai sini tuh rumahnya. Ini 3. Yang ini sudah diturunkan. Sudah dibongkar. Bongkar. Kayunya sudah dikumpulkan ya. Iya. Sudah akan rubuh. Oh, besar loh ya. Iya besar. 80 juta ini di kota udah. Wah, 300 lebih nih rumah ini. Apalagi sama tanahnya. Oh, Insya Allah, rumah segede ini lho, nggak laku lur. Jati semua loh itu. Iya jati. Rangka-rangkanya, usuknya juga itu atapnya. Iya juga jati loh. Jati semua. Tapi di sini tuh ya gitu. Nah, kalau ke sana lagi sudah nggak ada, Pak? Sudah ya? Terakhir ya? Itu tempatnya orang perumahan sendiri.
Kita cerita. Ini kan sudah kosong semua 2. Kemarin di situ. Itu ada rumahnya juga? Ada. Kosong. Yang satu sudah dibongkar, tapi ya yang bongkar anak putunya. Anak cucunya? Iya, anak cucunya. Iya Pak Parlan, sebentar. Pasti ada sebab musababnya. Ini kan tadi di belakang kamera menceritakan siapapun yang menghuni rumah di sini itu tidak bisa nambah dan tidak kurang. Iya. Ya, itu seperti apa sih Pak? Penduduknya seperti apa? Kok nggak bisa tambah penghuninya gitu? Ya sebetulnya kalau tujuannya orang sini, kalau mempunyai anak, cucu, itu kan dirumahkan di sini tuh, Mas. Iya. Tapi ya itu, kok bisa gitu itu saya ndak tahu ceritanya zaman dulu itu di mana itu, ndak tahu. Misalnya gini, misalnya ada orang yang punya keturunan atau anak, itu ketika sudah menikah tidak boleh membangun rumah, harus menempati rumah yang sudah dihuni itu, tidak boleh menambah rumah gitu maksudnya. Biasanya gitu loh Mas. Sebetulnya ya banyak yang membuat, tapi nanti kalau di tempat itu pasti ada loh yang gitu. Contohnya Mbah, cerita apa? Pernah kejadian apa? Itu gimana? Kalau itu nyatanya itu nggak ada loh Mbak, belum ada yang istilahnya yang membeli rumah. Belum ada. Enggak, intinya tidak pernah terjadi musibah, tapi pergi, gitu nggak? Iya. Pergi dengan ya mungkin ada saja konflik seperti apa sama keluarga, ngoten nggih. Dan akhirnya nggak kerasan, akhirnya meninggalkan rumahnya, ngoten nggih. Biasanya gitu. Terus pernah kejadian Mbah, mencoba tinggal di sini, jadi warganya lebih dari 17, tapi ada yang meninggal, seperti itu ya Mbah ya tadi ceritanya. Tadi kalau meninggal itu soalnya itu belum sampai gitu loh. Belum sampai. Ini rumah ini kemarin itu ya yang membeli itu sering di sini, tapi lama kelamaan ini tidak berani. Pernah dihuni, pernah laku. Iya, tidur di sini ya pernah, tapi lama kelamaan itu kok istilahnya rumah saya itu di mana itu nggak berani ke sini. Oh gitu Mbak, jadi pernah laku juga dihuni, tapi yang menghuni itu nggak kerasan. Oh nggih, niki panen apa? Ngetene ron teng njeriko. Ron itu apa? Oh nggih, nggih Mbak, ngatos-ngatos. Daun pisang. Iya. Oh gitu. Berarti Mbah Parlan dari Mbah Parlan kecil sampai sekarang intinya warganya yuk segitu aja gitu ya, nggak nambah nyatane gitu ya. Iya. Biasanya gitu. Banyak rumah tapi banyak yang kosong. Banyak rumah banyak yang kosong. Hanya 17 rumah. Itu rumah sebelah sana kan ada rumahnya adik saya. Orangnya juga pergi ke Kalimantan nggak pulang. Sekarang saya yang mempunyai. Satu keluarga. Iya. Oh, dengan seperti itu ya Bang ya. Iya. Dengan alasan yang nggak bisa terka. Ini kenapa kok ke sana nggak pulang gitu, nggak bisa ya? Mungkin nggak bisa. Ada aja. Sambil jalan ya Mas. Iya. Ini kalau di pinggir jalan raya kita sambil jalan, rumahnya bagus-bagus Bang ya. Iya. Mayoritas orang sini tuh usahanya apa sih Mbak? Orang sini ya biasanya yang paling banyak ya petani, Mas. Petani ya paling banyak. Petani. Terus peternak ya? Iya, juga Peternak sapi. sapi. Ya karena itu yang di atas tuh kandang sapi. Kandang sapi itu juragan, Mas, yang punya. Juragan. Iya. Oh. Tukang kirim ke Bandung. Oh, ya jadi daerah sini tuh sangat terkenal dengan sapi-sapi yang sangat jenis ya. Iya. Dan pernah juga ada kontes yang sempat mendapat rekor muri kalau nggak salah. Sapi terbesar dan terbagus ya. Iya. Ini ya orang ini yang punya ini ya. Iya. Biasanya orang dari Bandung mencarinya kan ke daerah sini. Itu. Dan Jawa Timur juga ya tentunya ya, Pak ya. Iya, yang lembunya beratnya 1 ton. 1 ton lebih. Biasanya daerah sini. Oh, ambilnya dari sini. Iya. Pantesan rumahnya bagus-bagus ini. Bukan TKI ya Mbak ya? Pengusahanya bukan usaha dari tenaga kerja Indonesia atau apa? Ya, sebagian Mas. Betul, sebagian ada? Ya, sebagian ya juga ada.
Jadi kampung ini benar-benar berada di bawah jurang, di bawah lembah yang Iya. hanya ada 17 rumah yang dihuni 15 orang ya, Pak. Iya. Kalau untuk jiwanya, orangnya berapa orang, Pak? 50, 50-an. nggih. 50 jiwa nggih. Iya, sekitar 50-an. Nah, ini kalau ke pasar juga lumayan jauh loh, Pak. Nggih. Ke Pelausan nih pasarnya nggih. Pasarnya Mana? enggak, Mas. Itu Di balik tepi jalan itu kan ada itu. Pasar kecil. di tepi jalan. Ya, Turus ya juga ada. Nggak sampai ke Pelausan nggih. Ya, kadang-kadang ya ke sana. Tapi zaman sekarang sudah diantar dengan orang Iya. nyayuri itu. Keliling nggih. Keliling. Dagang keliling. Dagang keliling itu apa aja kan sudah diantar ya. Mbah, di desa ini pernah nggak ada kejadian mistis seperti misalnya gini, untuk tiap-tiap daerah itu kan kadang ada acara ruat desa gitu, Mbak, ya, jalan. Oh gitu. Ada nggak di sini? Ada, Mas. Ada. Tiap tahun. Tiap tahun di sini. Iya toh, tiap suro. Itu pasti. Ini orang 15. Iya. Itu nanti kalau istilahnya apa tadi? Ruat desa. Ya, ruat Heeh. desa itu membawa panggang tumpeng satu-satu per rumah. Per rumah gitu. Iya, Di mana, Mbah, lokasinya? lokasinya di sini. Mau di pertigaan ini. Ya, tempat pertigaan ini. Nanti orang di sini semua kumpul semua. Pokoknya satu rumah itu keluarganya berapa orang mengumpul jadi satu. Jadi satu, dan itu Ya. dilakukan tiap tahun. Tiap tahun. Nanti di sini tewalilan, Iya. bartalilan, terus acara selamatan Selamatan itu. gitu. Terus pernah nggak ada kejadian ketika warga lupa di waktunya ruat desa tidak ruat desa, pernah nggak ada kejadian seperti itu? Enggak ada toh, Mas. Wong Selalu rutin gitu. rutin toh, Mas. Oke. Wong itu malah yang membentuk itu orang putri-putri itu loh. Orang Orang putri-putri itu perempuan-perempuan. perempuan itu biasanya tiap minggu kan kerja bakti Oh. jalan ini, Mas. Oke. Bersih-bersih ini orang perempuan Oh, semua. jadi perempuan. Iya, Loh, lah tiap laki-lakinya. minggu. Yang cowoknya kemana? Cowoknya enggak malah. Malah kebalik. Iya, Jadi yang lebih aktif tuh malah wanita. wanita. Perempuannya tidur. Laki-lakinya tidur. Ya kalau ada yang longsor, ada yang Oh, baru seperti itu itu. baru. Jadi yang pekerjaan berat-berat itu Iya, dilakukan laki-laki, yang iya. enteng-enteng nyabutin rumput itu perempuan. Ya perempuan Seperti itu. tiap minggu pagi. Ini kan membuat kas 5.000-an. Nanti yang gitu. tidak hadir, tidak bekerja di jalan minggu pagi itu didenda 10.000 untuk kas. Untuk uang kasnya gitu. Iya. Dendanya 10.000. Iya, Kalau yang bau bandel malah nggak datang terus membayar, yang penting membayar. belajar gitu, gitu. terus malah teman-temannya ya seneng toh. Ini seperti bau bandel ini, Mas. Iya. Bau bandel ini nggak pernah datang kerja bakti ini. Biasanya gitu, bersih-bersih orang perempuan. Di sini penduduknya mayoritas banyak laki-laki atau perempuannya? Di mana? Di sini banyak laki-lakinya, Di sini mungkin banyak perempuannya. lebih banyak perempuannya. Ya, mungkin. Berarti desa kekurangan laki-laki, Bang. Ya enggak Enggak, kekurangan, tapi kalau jiwanya gitu. Oh, Banyak gitu. perempuannya. Banyak perempuannya. Gitu. Iya. Oh, hampir imbang lah laki-laki dan perempuan kata Iya, imbang, Mas. data penduduknya, gitu, sensusnya. Gitu. Oke. Di sini. Oke, Pak Farlan, terima kasih Iya, iya. sudah jenengan berkenan mendampingi kami menceritakan tentang keunikan ya sebuah desa yang berada di bawah lembah yang hanya ada 17 rumah yang lebih dikenal dengan nama Kampung 15. Iya. Oke. Semoga warga sini semua diberi kesehatan, keselamatan baik siang dan maupun malam hari. Iya, masih. Semoga semua sukses selalu ya Pak. Iya, Tunggu-tunggu nggih. masih. Oke, terima kasih untuk tahun kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.